Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa ala mana wassalaf wassalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratin nabiyina wa habibina qudwatina syafiina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratin jami'il ta'ala syahada salihin aminin. Malaikatil muqarrabin al-muqarrabin imatil mustahidin qulatil aydin asyatil haqiqin. Walibin sanifin bidin hadratin jami'il jalilah. ولقد آمن جبا نقابا وتدلل ونسا حضرة جميع مشايخنا مشايخ أستاذنا صلى الله عليه وسلم الإسلام حمد الله رضي عنهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم khususan dumateng sedaya keluarga ingkang taksih wonten alam donya mugi tansah pinaringan sehat walafiat zahiran wa batinan istiqomah ngenipun ibadah putra ayah tetes duriatan thayyibah minas shalihin shalihat faisin faisat fid dunya wal akhirah ingkang gerah mugi enggal paring sehat ingkang sampun puntur wonten ngarsanipun Allah pun paring maghfirah lan rahmat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim daiman ala habibika khairil nabiyyi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu بكل يوم من الأول مقتحم يا رب به فبلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رجال المسلمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keluarga besar jamaah salat maghrib wonten ing Masjid At-Taqwa ingkang mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita ngaturaken syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarukan kalian badhe rawuhipun bulan suci Ramadan kaula aturaken hal-hal ingkang wonten hubunganipun kalih masalah poso. Ayatipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Panjenengan diundang kali Gusti Allah dengan bahasa yang sangat indah. Tidak profesinya, bukan gelarnya, bukan predikatnya, tetapi sesuatu ciri khas yang memang itu menjadikan kita selamat di dunia akhirat, yaitu dengan bahasa iman. Modal dasar untuk mendapatkan kebahagiaan adalah predikat iman. Makanya Allah memanggil kita dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Untuk puasa niki ayat niki tidak terlalu keras penekanannya terhadap ibadah puasa,
terlihat dengan bahasa yang halus, yaitu kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan puasa. Sebagaimana mereka-mereka yang sudah lampau juga diwajibkan pada mereka puasa. Tidak diperintah secara tegas, hei poso. Di dialeknya itu indah, halus. Karena secara umum puasa itu dirasakan berat, sehingga untuk meringankan rasa berat ini dalam bentuk perintahnya dilunakkan dengan tidak tegas diperintah, tapi dengan bahasa berita, kamu diwajibkan atas kamu puasa. Kayak wong-wong dhisik ya diwajibno puasa, kan rendah begitu. Tur ya enggak lama, hanya beberapa hari, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Selain hanya dikatakan hanya beberapa hari, masih ada sebuah dispensasi lagi, bahwa mamangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang sakit, yang pergi, dalam Quran itu tidak ada mengatakan terus tidak puasa, tidak ada. Famangkana minkum maridun, yang sakit, yang dalam bepergian, dan kemudian tidak berpuasa, ini enggak ada kalimat akhirnya orang itu enggak puasa, enggak disebut oleh Allah, tapi langsung diloncatkan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka harus mengganti pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Artinya berarti yang sakit atau yang pergi, yang tidak berpuasa. Ini namanya bahasa ijaz, bahasa yang ringkas bisa dipahami. Mosok dikon nyaur kok gak diutang. Fa'idatu min ayyamin ukhar itu bentuknya nyaur utang. Kalau disuruh nyaur utang berarti ya punya utang. Tapi tidak disebutkan punya utangnya. Ini indah sekali. Tidak disebutkan punya hutangnya, tidak. Cuman kemudian ya harus mengganti. Yang sakit, yang pergi ya harus mengganti pada hari-hari yang lain. Mana nih gak poso niki lho karo pangeran gak diketokne. Dialing-alingi, dialing-alingi tingkah gak poso niku gak disebutkan. Tapi diberitakan kepada kita oleh Allah, hanya suruh mengganti fa'idatu min ayyamin ukhar. Nah, ini kalau kita mau neliti bahasa-bahasa Quran itu ente keindahannya, kehalusannya, dan kesastraannya. Pun pokoknya ini bagiannya wong pinter-pinter tentang balaghahnya. Nah, kemudian kalau nyampe ini bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 derajat, ada 3 kelas. Kena WD masuk kelas yang berapa? Pertama saumul umum, ya puasa yang biasa ngene iki. Wa saumul khusus, dan puasa yang istimewa. Saumu khususil khusus, puasa yang teristimewa. Teristimewa itu berarti di atas yang istimewa. Khususul khusus. Niki sing kula bahas kalih mawon niki. Kalih ki wis iso lumayan. Amma saumul umum bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Kalau yang dimaksud dengan puasa umum itu ya intinya hanya mencegah perut nggak terisi, mencegah farji tidak melampiaskan syahwatnya, menolak syahwatul farji, menolak syahwatul batni selama 1 hari. Niki saumul umum. Adapun pada syahwat niku manggone tenggene beberapa anggota tubuh kita.
masing-masing punya syahwat, masing-masing punya keinginan, tetapi untuk puasa shaumul umum ini hanya ditekankan kepada napa sing ngarani ngempet, menahan imsak, ngempet karepe syahwatul batni, karepe syahwatul farji. Sing prae gur kuwi tok. Wis diarani poso. Wis diarani poso. Kapan iso ngempet syahwatul batni, syahwatul farji yang sesuai dengan aturan di dalam masalah puasa ini wis katut diarani shaumul umum. Umume wong poso ya sing ngono kuwi. Sedangkan shaumul khusus niki rada anu ditingkatne, pencegahane syahwat niki ditingkatne. Selain tentang mencegah syahwatul batni, syahwatul farji, juga mencegah kafus sam'i wal basar wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil athami. Mengendalikan telinga, mencegah mata, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Kapan iso mencegah seluruh anggota tubuh yang rawan tergelincir di dalam perbuatan dosa ini, cara kelaseno mundak dadi shaumul khusus. Terus ingkang kedah kula jenengan perhatikan dan waspadai adalah syahwatus sam'i. Kupengin kula jenengan kaya kan ya kepengin ngrungok-ngrungokne ta. Mbok ngrungokne barang apik, mbok ngrungokne barang elek. Nggih. Niku ada keinginan ke sana. Wong klesi-klesi mun ya kepengin kan mencuri pembicaraan orang yang tentunya dia tidak mau dicuri, tapi kita ingin mencurinya, nguping bahasane. Nah, kalau sing dicuri itu sesuatu yang mestinya rahasia, kok kita nimbrung dengan diniati ingin mengetahui, ingin mendengarkan apa pembicaraan itu, kalau perlu direkam nanti untuk sesuatu. Nah, niki juga termasuk pelanggaran di dalam menjaga telinga. Atau yang bersifat kesenangan nafsu kita, mendengarkan lagu-lagu, qasidah kayak, mbah langgam Jawa kayak, mbah langgam Arab kayak, mbah langgam Indonesia, segala yang namanya lagu-lagu itu menjadi kesenangan yang jurusane syahwatul sam'i, kesenangane telinga. Itu mestinya kita harus peraikan. Ya tentu tidak sekedar dalam bulan puasa saja, tentunya setiap waktu pun kita bisa berpuasa secara shaumul khusus ketika salah satu atau kesemuaan dari anggota yang rawan dosa ini kemudian dicegah dari hobinya, dari kesenangannya. Jane ya ora ngrungokne tapi krungu, mosok krungu terus diterusno. Oh enak ya. Itu ya padha ae. Asale gak niat ngrungokne. Nah, cuma akhirnya krungu, mosok krungu mandeg. Dinikmati, padahal itu katakanlah sebuah nyanyian, lebih-lebih yang menyanyikan itu seorang perempuan. Ini kita mesti ada goresan-goresan tersendiri dalam hati. Terlepas dari itu suaranya, lagunya, dan juga orangnya tentunya. Lho ngono ki undang perkara. Tapi ya wis ngono kuwi. Tapi ketika kita bisa mengendalikan sam'i kita, telinga kita dari hal-hal yang sifatnya itu syahwat, kesenangan, ini adalah unsur daripada puasa. Kalau lengkap berarti nanti lengkap, puasanya lengkap. Kalau sebagian-sebagian ya berarti 50-50. Nah, petenge wis iso poso, farjine iso poso tapi kupinge rung iso poso.
Oh, kupingnya masih poso tapi meripat. Meripat ini juga harus dipuasai, harus dipuasakan, harus ditugasi untuk berpuasa. Meripatnya kalau jenengan juga harus dibebani untuk berpuasa. Bagaimana? Ya tentu mencegah mata dari pandangan-pandangan yang memang di situ yang disenangi oleh mata ini sendiri. Warna, bentuk-bentuk yang dianggap indah, cantik, wah mana tiwasi ya mana. Walaupun itu mungkin sekedar ukir-ukiran, sekedar goresan-goresan tulisan, tapi ketika kemudian kita menikmati dengan pandangan kita, berarti pandangan kita itu tersedot perhatiannya kepada sesuatu yang kita pandang, yaitu kita berarti nurutin karepe meripat. Meripat itu kan yo duwe rasa seneng to nek nyawang barang sing apik menurut angen-angene wong niku kan seneng. Lah, ini mesti harus dikurangi atau ditinggalkan. Biar enggak nambah beban. Mergo berangkat dari memandang itu kemudian berpikir. Kalau sudah berpikir dari yang dipandang, ini iso muter-muter gak karu-karuan. Akhirnya kita kehilangan waktu hanya karena memandang dan kemudian berpikir toh pada hakikatnya itu tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Enggak nekakno duit ya ora, enggak nekakno sugih ya ora, malah tambah mumet gitu. Maka harus kita kendalikan kehendak pandangan yang maunya ingin memandang segala apa saja. Kuwi pandangan sing bener sing gak bener. Nah, kita nggak bisa seleksi yang secara detail, ya kemudian paling tidak kita mengurangi dari sebagai bermacam-macam pandangan. Mergo nggih wis dadekno macam-macam ngringeti niku. Kita puasakan. Wal yati walisan, ini malah lisan ini yang kayak balungi, ya untung dibuatkan Allah tutup dan kunci selama bibir ini nggak dibuka, lisan nggak akan menari-nari ini. Selama bibir ini nggak dibuka, lisan tidak akan ngomong, nggak akan membicarakan sesuatu. Nah, makanya kita bungkem lisan kita dengan membaca kalimat-kalimat yang berharga. Tangan ini ya usil kadang-kadang. Gerak-gerakan tangan yang sekiranya tidak manfaat, ya tentu kita tidak perlu kerjakan. Mengatasi karo pujian ya iso ngene-ngene. Enggak terasa, kita enggak terasa tertarik oleh sesuatu itu. Tangan itu refleksnya itu ya perbuatan yang nggak ada manfaatnya. Dina iso iku pokoknya kita harus jaga semua anggota tubuh ini dari perbuatan-perbuatan mubazir, apalagi yang sampai kepada tingkatan haram. Yang makruh pun kita bisa tinggalkan. Jadi aman, tangan iki ya iso gawe dosa, iso nekakno dosa. Duting-duting ngono wis dadi perkara. Iki iso ndadekne wong dikamplengi wong ya sitok iki ya iso. Kaki, demikian juga kaki. Maka nanti nyun sewu kalau sudah puasa itu atau kapan saja sebenarnya ini berlaku, tetapi karena ini fokusnya puasa, setidaknya puasa itu harus kita bisa jaga mulai dari telinga, lisan, mata, tangan, kaki. Jangan hanya berjalan-jalan yang mubazir. Jangan hanya digerakkan kaki ini kepada langkah-langkah yang mubazir. Jadi kan mesti iso membedakan langkah-langkah yang mubazir dengan langkah-langkah yang bermanfaat. Kalau langkah-langkah yang bermanfaat, kita pergi menuju pasar untuk bekerja.
kita pergi ke masjid untuk sholat atau yang lain, kita pergi nyaur utang, ya wis langkah yang berpahala. Tapi kalau yang namanya jalan-jalan, rasanya kurang ada manfaatnya. Nanti kan, alah ya melaku, itu pasti nggak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak ada niatan yang jelas, tidak ada program. Wis pokoknya laku. Alasannya demi kesehatan. Ya, kepengen sehat ya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang niat sehat itu hanya untuk menutupi saja. Padune banyak senang laku. Yang tidak ada motif apa saja, ya, melaku itu mesti kayaknya tujuannya. Tapi kalau dalam rangka bagaimana kaki biar kuat dan biar sehat dan seterusnya, tentu itu ada nilai plus. Ini bagi ulama-ulama yang memang peduli terhadap keselamatan dirinya, ini semua diperhitungkan. Semua itu diperhitungkan positif dan negatifnya. Kita akan ngawur saja, sir melaku, sir obah. Kalau orang-orang yang memang peduli dengan keselamatannya sehingga tidak sampai nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu mubadzir, maka setiap gerak dan langkah itu selalu diperhatikan. Ini manfaat atau tidak, mengandung unsur maksiat atau mengandung unsur ibadah, ini benar-benar diperhatikan sehingga setiap gerakannya mereka, para beliaunya ini pasti diarahkan kepada gerakan positif, diarahkan kepada gerakan yang bernilaikan positif. Enggak syukur obah, enggak syukur kemlawe tangane, enggak syukur jangkah sikile, enggak syukur kedep mripate, tetapi benar-benar ada hitungan ini antara maslahah dan mafsadah. Tapi hati meronta, nafsu meronta, aku jangan kamu kekang, kaki inginnya berjalan, jangan kamu kekang, mata inginnya melihat, jangan kamu kekang. Tetapi harus kembali kepada perhitungan. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, kira-kira gerakanmu itu mengandung unsur manfaat atau mafsadah. Niki PR yang kurang kita perhatikan di situ itu. Cuman mereka yang peduli dengan keberuntungan dan tidak ada gerakan yang sia-sialah, yang peduli dengan menilai tentang apa yang harus dikerjakan. Walhasil pokoknya menjaga seluruh anggota tubuh ini jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan yang haram atau yang bersifat dosa. Nah ini tentu tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Setiap waktu kita memang ditekankan untuk bisa berpuasa, dari sisi pendengaran kita, dari sisi penglihatan kita dan seterusnya tadi itu. Nah, lebih-lebih nanti bulan puasa, karena kita sudah juluki nama yang indah untuk puasa dengan bulan suci, sehingga mulai meripat kula jenengan muga-muga suci, bersih, terhindar saking pandangan-pandangan yang sifatnya haram. Terus kupingi kula jenengan kita jaga dari suara-suara yang bersifat haram. Ketika sesuatu itu diucapkan haram, itu didengarkan juga haram. Barang sing diucapne haram, kalimat sing diucapne haram niku dirungokne hukume nggih haram. Contohnya ngrasane itu diucapne haram. Sing ngrungokne enggak melok apa-apa, tapi kan melok ngrungokne. Lah ngrungokne itu ya melok haram. Sing dosa malih kupinge. Cara dikae perdil-perdilan ngono sing dosa kupinge. Nek sing ngrasani sing dosa lambene, pomo digawe pres-presan ngoten. Ya muga-muga saged mengendalikan, karena itu surga dan neraka kita. Surga dan neraka kita nanti kalau sudah
ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kan kita bingung juga. Nah, ada sesuatu yang menurut fikih secara dhahir itu tidak membatalkan puasa, tetapi secara maknawinya, secara rohaninya, secara batiniahnya itu merusak, mengotori kesucian puasa itu sendiri, sehingga puasanya tidak terlalu berbobot atau sama sekali tidak berbobot, hanya mendapatkan haus dan lapar. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirnas shaum, yuftirnas shaim, wonten gangsal pendamelan sing merusak puasanya orang yang berpuasa, membatalkan secara hakikinya walaupun secara fikihnya enggak batal. Fikih niku istilahnya aturan formal di dalam zahir. Jadi ini bagian hukum jobo fikih niku. Cara negara Islam wis poso pun. Nah, buktinya apa gak mangan gak ngombe ya wis. Cara negarane dia gak melanggar undang-undang. Tetapi ada hal-hal yang tidak disorot oleh fikih dhahir, tidak disorot oleh fikih dhahir, tapi itu istilahnya dominan, sesuatu yang mesti harus diperhatikan. Yaitu ada 5 yang menghancurkan puasa ini. Iku mun maklum saja, tapi kalau pocongan ben eling malih kalau barang al-kadzib. Pertama, bohong niku hati-hati jenengan kene ditekoki aja bohong, ditekoki bojone ya aja bohong, ditekoki anake aja bohong nggih. Kula niki nate disekak anak kula dhewe niku. Mergo bohong. Artinya disekak niku ya dibantah kalau kalah cek cilik. Pak njaluk duit Pak. Gak duwe ya. Lah ndek ngerti nek nyengsor kloso enek duit. Tapi dia ngerti nek yang serkosan jaluk duit agak, tapi kalau muni ganti duit, berarti anu Pak, duit nek yang serkosan iku duitku. Ya ora iso, lah sampean kan ngomong nek ganti duit. Ini gara-gara bohong aku mulai kesekak nih. Terus ada 5 yang saya. Pertama bohong, aja bohong. Pembeli penjual jangan bohong. Rasan-rasan wis niki penyakit berat melangkan niku wis gak pati kan kayane ya gak pati kenal ngono wis untuk menjaga ini. Gak pati kenal. Terus adu domba namimah niki ngomong ngalor ngidul. Penting diperhatikan, dalam arti dijaga jangan sampai terjerumus dalam namimah. Terus sumpah yang dusta. Biasanya sing sok sumpah niki ya penjual pembeli niku wallahi gampang ngono kuwi, padahal ya gak sesuai. Gampang wallahi. Wa nadhru bisahwala niku menyangkut puasa khusus wau harus menjaga meripat, jangan sampai memandang yang terindikasikan membangkitkan syahwat. Nyawang foto nih Dewi Persik ngono kuwi. Malih umpane kok yo tertarik oleh syahwat. Lho niku mengurangi atau isa mengurangi kebersihan puasa. Mangkane aja mbok nyawang sing kira-kira nggugah kremi turu ya. Aja nyawang perkara-perkara sing marakno nggugah kremi ngene nyawang pengimaman ki lho. Nggih nyawang tasbih, nggih nyawang Al-Qur'an, nggih nyawang masjid, nggih nyawang sajadah. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari bangkitnya perasaan-perasaan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nggih, memangnya waktunya enggak cukup, sedikit
Padahal kita masih butuh banyak. Kalau cuplik mawon hal-hal yang penting tentang sesuatu yang membatalkan puasa yang secara dohir, termasuk makan minum dan seterusnya. Tetapi tidak batal andai kata panjenengan melongo nyuwun sewu, mari ngono nek laler mlebu. Terus ke ulu, ketertelan, hati awan-awan melongo turu atau melek, melaku terus enek laler, lho ayu buan terseret, mlebu gorokan. Gak batal, pokoknya gak mau tambahin tambahin aja nih kok enak tambahin batal. Atau jenengan ngayak gelepung terus enek tepung-tepung sing kabur jenengan hisap jenengan enggak dihisap ya pokoknya kesedot atau melongo ada angin ada tepung yang bertebaran masuk di dalam rongga mulut niku ya ora batal nih curek-curek pokoknya enggak kenjeronen ya gak apa-apa. Batal masuk tinteni bar maghrib gak apa-apa, daerah njobo ini kan gak apa-apa. Niki sing kadang-kadang bingung kita dan nek buka sadurunge maghrib karo nek wis maghrib akhirnya panggah buka ternyata bane rong maghrib satu misal kedisiken adane wah urung ngerti nek urung tapi kadung nek gak ngerti ngono ya layamil kiamah ya gak masalah. Nah niku batal puasane dan nanti wajib qadha. Demikian juga kalau sahur kawanen tapi roh nek kawanen. Waduh, laku sahur dek bengi laku wis subuh to. Nah, yang kok nyarutang tapi hari itu tetap seperti orang puasa, enggak boleh terus terang-terangan aku dek bengi laku sahur kawanen mesisan to, mangan ngombe ngerokok wetok-ketokne enggak boleh, ndak etika itu. Demikian hadirin rahimakumullah, mugi manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Iki posone sok kapan sih? Sabtu, Kamis ngaji mboten? Terakhir wani Kamis ya. Ya mugi-mugi manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuafi ni'amah yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.